Oke, kita lanjut lagi cuy. Setelah pertempuran sengit, semua yang terpanggil akhirnya berkumpul di salah satu tempat. Karena masih masa adaptasi, mereka semua berdiskusi tentang apa yang terjadi. Mereka sempat mengendorkan pengawasan, dan salah satu rekan mereka kena tikung dari belakang cuy. Eits, ini bukan kena tikung yang satu lagi ya. Mereka kaget dan langsung ngambil kuda-kuda bertempur. Karena lawannya kali ini bertambah dan juga kekuatannya nggak main-main. Yang awalnya cuma lawan Kroco, sekarang malah lawan bos dan wakil bos cuy. Tanpa basa-basi, mereka langsung melancarkan serangan. Pastinya, keenam orang ini dirugikan cuy. Karena mereka nggak tahu medan tempurnya kayak gimana. Beda sama dua musuh yang udah kenal sama medan tempurnya. Ya jelas lebih unggul musuhnya lah. Tapi, yang serunya mereka nggak putus asa sama sekali. Terutama biksu yang jadi beban ini cuy. Berkali-kali dia jadi incaran. Orang sibuk-sibuk berantem, dia pelanga-pelongo doang. Karena biksu ini pasif banget, jadinya sering dimanfaatkan sama nenek lampir. Tuh, hampir aja jadi tameng sama nenek lampir cuy. Untung ada Ziwei dan rekan yang lain, sehingga biksu ini bisa terselamatkan lagi. Berkali-kali biksu ini diselamatkan oleh rekannya termasuk si Ziwei. Karena kebusukannya nih, nenek lampir pun kena batunya dan terpental. Dia juga sempat terpengaruh sama suara asing di kepalanya cuy. Untung ada rekan lain yang menyadarkan dia kembali. Kalau kata Mimin sih biarin aja, biar dia jadi musuh selanjutnya. Tapi, sesusah apapun mereka ngelawan, tetap aja terpojok karena lawan lebih unggul dari segi pemahaman tentang medan tempur. Situasi semakin mencekam. Nah, walaupun mereka sempat nyobain untuk menyadarkan lawan, tapi tetap aja usaha yang mereka lakukan itu sia-sia cuy. Segigih apapun mereka ngelawan, tetap aja terpojok dan terlilit oleh rantai cuy. Mereka sempat hampir aja putus asa. Dan untung aja biksu ini ada ide cuy. Dia berhasil merubah situasi yang awalnya terpojok jadi yang diunggulkan. Ternyata nggak sepenuhnya beban juga ya biksunya. Kalau di roll game, ini biksu tipe support kayaknya. Hahaha. Setelah mereka berhasil menjatuhkan musuh, mereka sempat berdebat. Dan selalu aja nih, nenek lampir ini ganggu cuy. Padahal musuh-musuhnya udah minta di end aja. Karena nggak kuat sama suara-suara asing yang ngendalin mereka. Tapi tetap dengan sikap sok cantik nenek lampir ini nggak setuju dan menghalangi diskusi. Mimin udah geram banget nih. Semoga aja nggak banyak banget scene nenek lampir ini. Tanpa disadari, nenek lampir jadi stres dan ngomong sendiri. Dia sempat keringat dingin cuy, karena udah nggak ngerti suara asing apa yang ada di kepalanya ini. Tiba-tiba, pahlawan tadi berlari ke arah nenek lampir dan langsung suren cuy. Semua sontak kaget dan terkejut ngeliat peristiwa yang terjadi. Termasuk si nenek lampir. Namun, karena ternyata mereka ngedapatin poin dari end musuh, nenek lampir ini jadi stres dan langsung dengan brutal nge-end musuh yang satu lagi. Wah, nggak jelas banget nih nenek lampir. Tadi nggak mau nge-end. Terus pas tahu dapat hadiah, malah langsung disikat. Mereka pun berhenti sejenak untuk ngisi tenaga. Si biksu sadar kalau ada yang aneh dari nenek lampir dan langsung ditanyakannya kondisi nenek lampir ini cuy. Baik banget nih biksu, padahal udah dijahatin nenek lampir. Setelah berhenti sejenak, perjalanan pun berlanjut. Dan ternyata, mereka malah bertemu dengan jalan buntu. Untuk dilompati pun dengan kemampuan mereka nggak juga bisa. Tapi ternyata, ini merupakan tantangan selanjutnya. Mereka harus menyelesaikan teka-teki rumit yang ada pada monumen batu. Mereka sempat berdiskusi dan ternyata nggak ada yang ngerti. Nah, si biksu ini pun unjuk gigi lagi nih. Dia mencoba kelihayannya dengan sangat percaya diri.
Kemudian, lantai-lantai di sekitar bereaksi cuy, dan langsung bergerak. Karena biksu ini udah pernah belajar soal teka-teki ini di dunianya yang sebelumnya, makanya dia bisa lancar banget untuk nyelesain teka-teki tersebut. Dan gak pakai lama, gak pakai cincong, teka-teki itu pun dapat dia selesaikan dengan mudah. Dan sontak, mereka terkejut karena muncul patung tangan dari dalam monumen batu. Di tangan itu bertuliskan kata, "Ikuti aku." Ahli teka-teki dan formasi menerjemahkannya dan mengambil kesimpulan bahwa dengan menariknya, maka teka-teki akan terpecahkan. Si biksu awalnya sempat ragu dengan keputusan ahli teka-teki tersebut. Ternyata benar aja, pas ditarik, pintu bereaksi dan muncullah jalan penghubung dari balik kabut asap. Nah, lagi-lagi nih, nenek lampir ini berulah cuy. Dia tanpa pikir panjang, langsung lari menyelamatkan diri. Dan ternyata, jalan tersebut setelah diinjaknya langsung menghilang. Nenek lampir ini pun terjatuh. Walaupun dia mencoba untuk kembali ke atas, tapi tetap aja gagal. Padahal Mimin udah senang di sini nih. Tapi ya penulis masih pengen nambah ulah nenek lampir ini. Dia pun diselamatkan oleh rekan lainnya. Setelah dipikir-pikir lagi, biksu ini sadar akan satu hal, dan dia ingin mencobanya. Walaupun sempat diragukan oleh rekan lainnya, tapi tidak dengan Ziwei. Dia percaya dengan biksu kecil ini. Hal ini membuat rekan lainnya juga percaya, kecuali nih si nenek lampir kepala batu ini. Tanpa pikir panjang, Zending meletakkan tangannya di patung tersebut. Awalnya sempat muncul keraguan di wajah Zending. Lagi-lagi Ziwei meyakinkan Zending dengan meletakkan tangannya di atas tangan Zending. Rekan lainnya juga mengikuti apa yang dilakukan Ziwei. Zending pun mulai percaya diri dan melakukannya. Yang terbesit di pikiran Zending yaitu mendorong tangan kayu tersebut. Dan ternyata benar, jalannya pun mulai muncul. Setelah mereka melakukan pengecekan, awalnya tidak ada yang salah dengan jalan tersebut. Tapi baru beberapa langkah, muncullah retakan dari ujung jalan yang menyebabkan jalan tersebut runtuh. Mereka pun langsung berlari. Nah, ini nih, nenek lampir berulah lagi dan mencelakakan Zending dengan menendang kakinya. Zending pun terjatuh. Gak tahu diri banget nih nenek lampir.